Indonesia, negara yang kita cintai, tengah menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan. Bukan hanya masalah kualitas, tetapi juga masalah yang lebih mendalam. Korupsi. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, praktik korupsi telah merampas hak generasi muda kita. Korupsi di sektor pendidikan menjadi masalah yang begitu mengerikan. Mulai dari pemotongan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, pengadaan fiktif, hingga proyek infrastruktur yang disalahgunakan. Tidak hanya guru, bahkan kepala daerah pun terlibat. Bagaimana ini bisa terjadi dan dampaknya seperti apa bagi masa depan pendidikan kita? Data menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan terus meningkat. Dari tahun 2020 hingga 2021 saja, sebanyak 4 dari 12 kasus berkaitan langsung dengan penanganan COVID-19. Bahkan, meskipun skema penyaluran dana BOS telah diubah agar langsung ditransfer ke rekening sekolah, korupsi masih tetap terjadi. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk masa depan anak-anak justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Salah satu kasus terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, di mana dana BOS dipotong oleh oknum dinas pendidikan dan ada kegiatan fiktif di sekolah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dilansir dari databox.katadata.co.id, 46,3% tersangka korupsi sektor pendidikan berasal dari aparatur sipil negara atau ASN, termasuk staf dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan. Bahkan, kepala dan wakil kepala sekolah yang seharusnya menjadi contoh baik bagi para siswa ikut terseret dalam kasus-kasus ini. Salah satu kasus terbesar terjadi di perguruan tinggi. Meskipun jumlah kasusnya lebih sedikit, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Dari 20 kasus korupsi perguruan tinggi yang ditindak aparat penegak hukum, negara merugi hingga 789,8 miliar rupiah. Dampaknya lebih dari sekedar angka. Mutu pendidikan merosot. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas guru hilang begitu saja. Akibatnya, siswa kita terpaksa menerima pendidikan yang di bawah standar. Sementara di sisi lain, kesenjangan pendidikan makin melebar. Ketidakadilan pun makin terasa. Siswa dari keluarga kaya bisa membeli akses ke pendidikan berkualitas. Sementara yang miskin, mereka terpaksa puas dengan yang ada. Dan tidak hanya itu, korupsi di pendidikan juga berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap para pemimpin dan institusi. Masyarakat kehilangan harapan dan moralitas. Masa depan generasi muda pun terancam. Tapi harapan belum hilang. Untuk memutus rantai korupsi ini, kita perlu perubahan nyata. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya dana BOS, harus diperketat. Laporan penggunaan anggaran harus dipublikasikan, dan bagi sekolah yang melanggar harus ada sanksi yang tegas. Pemerintah perlu terus meningkatkan keterbukaan informasi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Inspektorat daerah juga harus diberdayakan untuk memantau penggunaan anggaran, serta memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada pihak sekolah. Korupsi di pendidikan bukan sekedar isu keuangan. Ini adalah perampasan masa depan anak-anak kita. Mari kita bersama-sama menjaga pendidikan, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan benar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.